Pak ya, karena bapak dan mama kan biasanya PNS. Terus saya kasih nonton saya punya karya-karya di bapak. Ini saya punya film, ini yang saya bikin. Dapat teman, dapat relasi, dapat pekerjaan, dapat istilahnya pengalaman, berguru langsung di lapangan ya. Ya tinggal apa lagi? Tinggal dijalankan saja secara konsisten. Sebelum saya berangkat ke Malang itu saya beruntung masih ketemu dengan anak Humba, di mana waktu itu saya merasa bahwa saya lagi betul-betul pencarian jati diri dan betul-betul pengen butuh pengakuan dan segala macam gitu. Saya ketemu wadah yang namanya anak Humba dan saya rasa saya punya ekspresi dituangkan di situ. Dan itu saya rasakan ketika kita pensi atau pentas seni. Jadi ketika saya kuliah pun saya merasa kayak tidak datang kosong. Oke, jadi ini kita terakhir 2 minggu kita podcast. Ini sudah 2 kawan, 1 orang Sumba, 1 ini mas-mas Jawa ini. Ya begitu. Jadi seperti biasa, sebelum kita cerita-cerita, yang pas saya cuma kasih bocoran bahwa teman berdua ini mereka sutradara film dokumenter, ada 1 project, tapi gimana nanti sebentar di belakang. Ya saya langsung saja perkenalan singkat, jangan cerita terlalu panjang-panjang ya. Dan pasti ini apa alumni AHA tapi angkatan 2 kalau pengen gas ini, wih kita minum kopi biar jangan kaku nah. Iya. Masih teh kan? Oke. Iya. Oke, siap. Ya, saya nama Benaya. Saya pernah disapa nih, pernah di pernah di kamera. Di kamera. Saya punya nama Benaya. Saya asli Sumba Timur, lahir di Tabundung tahun 2000. Sejak lahir sampai tahun 2010 lama di Karita. Terus 2010 sampai 2017 besar di Sumba, di Wengapu. 2017 berangkat kuliah ke Malang, kerja di Malang jadi wartawan 1 tahun, terus sekarang di ekspedisi. Jalan-jalan bikin film. Jalan-jalan bikin film dokumenter. Kalau oh ya, ini saya belum tahu masalah nama panggilan juga. Iya. Oke, kawan-kawan, halo semuanya dari teman-teman Anak Humba. Perkenalkan, namaku Yusuf Priambodo, asli dari Tuban, Jawa Timur. Awal dulu kenal jurnalistik dan berkuliah tuh di Komunikasi Institut Pertanian Bogor ya, IPB. Jadi kemudian IPB Bogor. Jadi beberapa kali itu memang suka hidup di tempat banyak di Jawa gitu. Jadi di Tuban besar, terus kemudian kuliah di Bogor, kemudian lanjut di Jogja, di ISI Yogyakarta. Kemudian Karena kayak merasa di kampusnya. jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian kembali kerja di Jakarta. Jadi sempat memang mutalin Jawa. Keliling-keliling ya? Betul sekali. Akhirnya tertambat kemudian masuk di Ekspedisi Indonesia Baru juga di tahun 2023 ya. Jadi hampir 10 tahun, 12 tahun lah saya keluar rumah. Baru di tahun 2022 dan 2023 ini saya baru menemukan yang menurut saya sih pekerjaan yang cocok gitu. Asik Sekali. Di IPB ambil apa? Dulu komunikasi, Bu. Komunikasi ya. Jurnalistik ya, komunikasi. Terus akhirnya bisa lari ke film ini. Iya, Bertapanya berapa lama gitu? Soalnya peralihan dari fotografi ke film ini lumayan berat juga soalnya di cerita. Jurnalistik pun tidak foto juga cuma bagian kecil kan atau gimana? iya betul. Jadi memang dari awal tuh tertarik sekali sama foto jurnalistik ya. Kalau di komunikasi kan ya. kami belajar banyak hal ya, dari mulai percetakan, jadi penyiar radio, jadi public relation, PR, jadi humas ya, macam-macam banyak sekali ya, termasuk tulis juga. Akhirnya di foto komunikasi aku kenal fotografi sama videografi dari klub UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa. Dari situ aku sering berkecimpung di fotografi. Kalau videografinya masih belum lah. Kemudian pas ketika masuk di isi fotografi kan lebih major lagi ya, maksudnya lebih mendalam lagi menyelami visual itu. Jadi yang komunikasi tak tinggalkan sedikit, akhirnya aku masuk ke berdunia full visual. Fotografi 2013 tuh sampai 2017 aku belajar di Jogja. Full 4 tahun belajar fotografi. Baru di tahun-tahun 2020-an pas pandemi itulah mulai belajar nge-vlog, naik gunung, YouTube. Oh, travel vlogger. Iya, awalnya dari situ. Oke. Suka-suka Siap. pengen tahu lah, oh ternyata yang video yang simpel tuh kayak gimana sih bikinnya.
baru yang simpel aja gitu. Nah setelah 2021-22 baru berani belajar di yang lain genre selain vlogging gitu. Apa namanya yang travel vlogger? 4 langkah. 4 langkah. Oh, ada di YouTube juga. Ada juga. Nah, Siap. gunung- Ingatnya nonton. Ya. Promosi dikit-dikit. Sudah hampir 2 tahun ini aku tinggal karena di ekspedisi. Oke, kalau Mas Yusuf itu dari komunikasi jurnalistik, jurnalistik, terus foto, travel vlogger, terus lari ke video. Nah, ini Ben. Sudah tahu kalau Ben pernah tes tentara atau polisi? Belum tahu. Oh, belum tahu. Cerita akhirnya bisa lari ke film ini. Begitu. Wih, panjang juga. Sikat-sikat cepat-cepat. Akhirnya bisa Iya. nyantol akhirnya. Pakai kalau orang semua Tapi bilang. ada yang unik Om Bu. Saya tahu sekitar anak kecil di Sumbar dulu tuh kayak paling tidak suka kalau orang tua setel TV dan nonton berita. Baik kalau kita lagi asik nonton film dan dorang harus ganti berita kayak, wah, itu puncak kemarahan anak yang butuh hiburan tuh menguncak di situ. Tapi jadi semacam kayak kontradiksi. Jadi kayak saya pas kuliah awalnya mau ambil manajemen. Ikut biar biasa rencana mau kayak sudah gagal tes polisi di tahun 2017 gara-gara usia. Di mana-mana orang lain usia karena terlalu tua, saya usia terlalu muda. Saya usia terlalu muda. Enggak akan susah berangkat ke Malang. Itu mau ambil manajemen tapi jurusannya penuh. Apa yang sisa saya tanya ke orang. Ilmu komunikasi. Sudah ambil sudah. Jadi saya betul-betul modal kayak ngalir aja gitu. Terus di dalam komunikasi kan ada beberapa pilihan konsentrasi kayak mau ambil jurnalistik, public relation atau mau bikin film. Saya ambil jurnalistik waktu itu karena saya rasa yang terbanyak hitungan di situ. Terus setelah pindah di situ jurnalistik, saya masih kayak semester awal itu kayak betul-betul ngambak. Kayak IP dapat cuma 2,75. Terus semester 4 itu pas saya mau pulang tes polisi sudah kampus dikasih izin gara-gara bilang ini harus betul-betul semester 2 saya izin mau pulang tes tapi kampus bilang dikasih izin harus genap semester 4 baru bisa pulang. Saya bilang mungkin bukan jalan saya. Akhirnya saya menetap di sana, saya fokus ke kuliah. Saya beruntung maksudnya sejak kecil saya ketemu dengan orang baik-baik dan sepanjang proses saya betul-betul dituntun sama jalur yang benar gitu. Kayak saya kecil saya bahkan tidak bersinggungan dengan TV. Di Tabundung mana ada yang punya TV, listrik sebelum masuk. Kayak cuma bapak tua yang ada generator di rumah bawa bensin yang kita beli bensin di Oto biasa itu kayak tidak menyangka begitu ada di ini jalan kayak. Terus akhirnya tahun 2017 betul-betul belajar otodidak, belajar di film, terjun di film. Sebelum saya berangkat ke Malang itu saya beruntung masih ketemu dengan Ana Humba, di mana waktu itu saya merasa bahwa saya lagi betul-betul pencarian jati diri dan betul-betul pengen butuh pengakuan dan segala macam. Jadi saya ketemu wadah yang namanya Ana Humba dan saya rasa saya punya ekspresi dituangkan di situ. Dan itu saya rasakan ketika kita pensi atau pentas seni. Jadi ketika saya kuliah pun saya merasa kayak tidak datang kosong. Minimal saya bisa omong depan orang banyak atau mungkin minimal saya bisa tahu cara berkomunikasi dengan orang gitu. Apalagi di tengah didikan orang tua yang keras kan, membentuk kita untuk takut berbicara kadang gitu. Tapi ketika kita dikasih ruang itu kayak punya modal lah kira-kira ketika saya kuliah kemarin. Saya sangat rasa itu. Dan Tapi akhirnya benar-benar bahwa momentum apa? Akhirnya benar-benar ke film loh. nah ini aku nih Jauh sekali masalah. Dia nih SMA ini Iya. IPS. ini IPS, atlet taekwondo. Serius. Kalau mau masih saya ikut prosesnya kayak begitu. Akhirnya sampai benar-benar fix. Pasti ada satu momen bahwa oh ya benar ini film. Turning point. Untuk sampai sekarang gitu nah. Kita tahu lagi ke depannya kayak gitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, saya beruntung ketemu dengan orang yang baik yang bisa tuntun saya ke ini jalan. Di Malang pun saya ada satu dosen. Jadi semacam kayak apa ya istilahnya? Kayak partner cerita. Mungkin karena dia punya pengalaman biasanya sudah dari sana ketika dia ambil ilmu komunikasi waktu dia kuliah. Jadi dia bisa kasih saya saran. Di komunikasi kamu fokus apa? Harus fokus 3 hal. Kamu bisa ngomong depan umum, ambil PR. Kamu bisa bikin film, ambil TV film. Atau kamu jadi wartawan, jurnalistik. Saya bilang, Satri bisa ambil 2 kah? Pilih satu saya. Soalnya kalau ambil 2 kau tidak bisa fokus. Saya bilang, gas, saya bilang, perkara ini apa yang bagus? Saat itu memang betul-betul kayak blank. Tapi sempat 1 minggu itu saya kepikiran, saya berdoa ini. Apa kira harus putuskan? Sudah di film. Momen yang bikin saya klik waktu itu, kami waktu saya dan teman ada berdebat soal film.
ya kami tidak saling cocok dengan film, tapi menurut saya dia menganggap bahasa bodoh, dan itu sangat kayak anjir. Mengganggu sekali. Iya, annoying sekali kombo kayak, wih saya tidak bisa begini nih, kayak saya harus kejar di ini bidang, dan saya harus bisa di ini bidang. Mungkin pondasinya dari situ ya kombo. Akhirnya bikin saya betul-betul fokus. Terus ketika saya naik di tingkat yang lebih tinggi, ada persaingan baru. Selama kuliah saya bikin film, selalu ikut lomba dan kalah, gara-gara saya punya gear dan saya punya ide cerita mungkin yang selalu kalah. Tapi kayak karena sering kalah saya tidak terlalu kayak ya tidak terlalu berharap juga untuk menang kan. Tapi saya bikin terus. Bikin terus sampai betul-betul utamakan kuantitas itu. Sudah kualitas terakhir sudah, yang penting saya bikin saya dulu. Bikin. Tapi mengisi saya belajar terus, belajar. Oh, kejar di kuantitas jumlah. Kuantitas. Saya tidak dulu dendam kualitas. Bahkan saya edit pakai KineMaster, edit pakai syuting pakai Xiaomi kamu. Hanya saya tidak berani klaim itu sampai film sekarang. Kalau dulu berani. Dulu berani. Oke, itu sebenarnya singkat ya cerita ke apa masa sebelum sampai ke film. Tadi Mas Yusuf tadi ada sempat ngomong bahwa tentang apa proyek Indonesia Baru ya. Iya, ekspedisi Indonesia Kayak Baru. begitu. Mungkin bisa diceritakan proyek apa sih? Kayak begitu. Tapi gini, proyek Indonesia Baru ini orang di belakangnya ini ada Dandi Laksono lah. Kalau teman-teman yang bergerak di ruang aktivisme paham lah. Dan pasti kenal Dandi Laksono. Dia saya ketemu 2014 apa tak, saya lupa. Pernah mampir ke Sumba sama satu orang pakai motoran dulu. Mas Uco, Ekspedisi Indonesia Biru. Iya, Indonesia Biru itu. 2015. Ya, 2015. ya sekitar itu dulu. Iya, 2015. Kami ada kelas Mumbai Lulu waktu itu dia datang. Mungkin bisa cerita sih. Siapa sih yang mau cerita ini program? Masih dulu, saya sudah cerita banyak tadi. Iya, oke. Dari sebenarnya tuh audisi kan, ini kan ekspedisi Indonesia Baru tuh membuka banyak kemungkinan ya buat anak muda kesempatan waktu itu. Jadi di 2021 akhir atau 2022 awal itu Mas Dandi dan berkolaborasi dengan Mas Farid Gaban, yaitu ekspedisi Zamrud Khatulistiwa di 2009 dan ekspedisi Indonesia Biru di 2015. Mereka menggabungkan kombinasi ini di dua ekspedisi ini untuk menelurkan ekspedisi baru yang mana melibatkan anak muda dua dan di luar dari circle mereka gitu. Jadi mereka mengadakan audisi gitu ceritanya. Nah di 2022 awal Januari itu mereka membuat 2 termin, pokoknya sampai 4 bulan itu mereka membuka lowongan ini. Jadi kemudian saya daftar di sekitar bulan April, kalau BNS saya ingatku dia cerita Februari ya. Februari dia daftar. Nah, jadi kemudian yang dicari itu memang teman-teman yang memang concern atau suka visi misinya di bidang kemanusiaan, advokasi gitu, kemudian lingkungan juga ada, alam, bumi, kemudian juga yang paling penting punya basic jurnalistik gitu, baik itu menulis, videografi, fotografi. Nah syarat awalnya adalah seperti itu. Dan kemudian ketika melihat poster itu di bulan-bulan Februari, Maret, aku langsung bilang ke istriku dan kawan-kawanku di 4 Langkah itu, wah ini gue banget, gue harus ikut ini, harus pokoknya 2 bulan 3 bulan aku harus fokus ngejar ini gitu, buat ya apapun lah persiapannya, mau essay, mau portfolio, aku bikin CV gitu, kurikulum vitae. Jadi selama 2 bulan itu aku fokus sampai April untuk mendaftar ekspedisi ini. Kemudian di akhir April yang dinyatakan lolos administrasi dari 44 orang itu ada 10 orang, termasuk Binaya dan saya. Baru kita diwawancara online via Zoom. Waktu itu baru keterima 4 dari 10 administrasi wawancara. 4 itu akan di bootcamp lagi, di training lagi di Wonosobo, di Dieng, di kantor kami itu, di base camp. Jadi kemudian 4 orang ini tinggal 3 sisa, karena satu ada lain hal, dia harus tidak bisa ikut audisi. Kemudian tinggal 3, satu ada namanya Yogi dari Bojonegoro, orang Jawa Timur juga. Kemudian satu dari Sumba, Benaya, mahasiswa Malang, dan kemudian saya. Waktu itu saya masih tinggal di Bogor dengan istri saya. Kemudian 2022 Maret ya Maret. April Mei itu full audisi tuh. Mei baru diumumin sekitar kalau nggak salah Juni awal kita diumumkan 2 orang yang keterima dan berhak untuk mendapat saya sih privilege dan kehormatan untuk menemani Mas Dandi Laksono dan Mas Farid Gaban untuk keliling Indonesia gitu ya. Dan sampai sekarang di bulan-bulan ke-9 ini lebih 1 tahun. 365 hari. Oh. Sekarang di Sumba Timur ya, kami sekarang ada di sini di bulan ke-9 10 lah.
Jadi ya, inilah perjalanannya. Apa Iya. apa? Ini project kan Iya. kerjanya film dokumenter nih. Iya betul. Kesanan pesan, kesan-kesan waktu di perjalanan sebentar kita tanya. Allah, ya setirta. Waktu Ben juga bikin awal-awal juga ada dokumenter kan? Fiksi kayak begitu. Kalau bos sebelumnya sudah ada, Oke. ada pernah bikin film atau? Iya, kalau basic sih sebenarnya di foto dokumenter ya. Oh, foto dokumenter. Jadi memang masih sesuai dengan kerjaan, dengan passion, dengan jurnalistik juga masih linear gitu, masih satu irisan, hanya outputnya saja yang berbeda. Kalau biasa saya bikin zine atau buku foto di foto esai atau foto dokumenter seperti itu, atau dipamerkan galeri gitu. Nah sekarang tinggal outputnya saja diganti ke film, ke editing, ke penyutradaraan, ke bikin gambar bergerak, ke pemilihan suara gitu. Jadi basicnya masih sama menurut saya, masih visual, masih hal yang menurutku nggak jauh beda lah dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, satu bergerak, satu tidak. Iya, tapi ya agak-agak rumit ketika harus switching itu ya. Kalau fotografi kan kita memilih satu gambar irisan saja yang benar-benar bagus, benar-benar keren gitu, kita jepret gitu. Sedangkan videografi tidak ya. Banyak. Iya, kita tidak bisa. Dia stres pas lihat siapa edit ini dengan Korsel kemarin sampai dia timeline ini sampai tek. Wah, Korsel sudah gila nih dia bilang. Terus Iya. waktu Ben eksekusi pertama film, kamu sih? Film dokumenter tiba-tiba dengan skala yang begitu besar kayak. Iya. Sebelumnya sampai bikin film dokumenter kok. Oh, Di zaman kuliah. oh yang kopi itu. Itu ke akhir terus gamongan dengan sub dosen. Memang proyek pribadi misinya. Ayo kita coba kita eksperimen di video dokumenter. Ya, tapi saya selama ini curi-curi ilmu juga di UAS Dok. Saya kan suka, bahkan pas saya bikin itu film kopi, saya sempat kirim ke UAS Dok buat kolaborasi tapi tidak diterima. Fun fact ini. Tapi Mas Dandinya tahu. Belum tahu. Nanti masih tahu dari sini. Oh itu, jangan sampai pas lihat kualitas yang film sekarang yang kau kirim kemarin, memang gagal memang. Tapi ada selama kayak bikin film itu kan apa sih bikin beda dengan ini project sih? Ketika di lapangan, malah nyumu sampai di Papua kayak begitu. Setahu saya sebelum ini kan belum pernah di Papua. Belum pernah. Begitu. Keluar ngapus saya baru pas kuliah. Terus bagaimana sih waktu apa ada kalau Ben terlibat di, saya ingat waktu sempat cerita kami tahu dia bilang yang benar-benar dia ada apa yang punya peran full pertama tuh yang di Tanah Tabi ya. Tanah Tabi, Papua. Itu film ketiga ya, keterlibatan atau film ketiga. Film Film pertama Silatani, kami dua masih jadi videografer. Masih terus Angin Timur masih sudah gerak lagi naik jadi sutradara. Saya sudah mulai editing gitu. Terus film ketiga saya dikasih kesempatan buat jadi sutradara di Tanah Tabi. Pas ngedit. Sekalian edit. Capek pasti. Gila. Itu kami 1 bulan di sana itu. Jadi betul-betul istirahat itu. Tidur malam pun tidak istirahat. Karena harus bangun subuh buat ambil gambar Milky Way atau gambar bintang. Baru tidur juga ternyanyi banyak sekali terbang-terbang di Seperti biasa. Maksudnya kami di Sumba ini cukup jarang yang pembuat film apalagi Sumba Timur yang pure benar-benar film ya kayak gitu. Apalagi film dokumenter kayak begitu. Jadi semalam kita sempat cerita jangan sampai yang sutradara film dokumenter yang benar-benar baru nyumu atau mungkin ada teman-teman lain tapi mungkin dia yang sudah gabung di satu proyek besar ya. Ada pengalaman menarik ketika awal-awal akhirnya bukan waktu keterlibatan, kalau ngambil video saya rasa tidak terlalu beda jauh ya seberapa kali tapi ketika betul-betul jadi sutradara itu langsung di Papua, tempat yang baru, gimana sih? Lebih pertanggungjawaban sih kamu. Ketika saya bikin proyek kecil-kecilan sebelumnya, ya tanggung jawabnya kan selintas kita yang lintas kampus atau lintas mahasiswa, ya paling mereka mau tanya apa sih ya. Tapi ketika sudah beralih ke proyek yang lebih besar, ketika kita sudah bahas illegal logging, sudah bahas soal oligarki, apalagi kita pas di Twitter harus pertanggungjawaban, waduh kayak lebih berat banyak hal yang dipertimbangkan bahwa setiap scene yang kita ambil, setiap shoot yang kita ambil itu ada pertanggungjawabannya. Jadi
apa, kalau misalkan saya dulu bikinnya sekedar ambil, pas sudah masuk di film, ranah film, wih, kita tidak boleh terlalu tonjolkan ini, kasihan dia. Kita tidak boleh betul-betul menyebutkan instansi ini karena kasihan objek yang ini. Ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu yang saya rasa kayak, wih, ternyata film saya tapi saya suka maksudnya. Itu yang bikin saya kayak sudah terlalu, mungkin saya sudah nyaman sekali, sudah 100 hari juga kan. Dia Tensi sudah yang jadi keren sekali sih. Kalau Mas Yusuf? Yang paling ngena itu ya perasaan yang benar-benar emosional dan secara empiris, secara dekat saya alami itu ya ketika berdekatan dengan masyarakat sih. Karena sebelumnya saya 2018 dan 19 itu sempat bekerja sambil volunteering, jadi bekerja formal di kantoran tapi sambil jadi relawan juga. Di situ saya dapat feel-nya di ekspedisi ini gitu. Jadi ketika saya memotret, saya memvideo itu, saya tidak hanya membuat karya untuk saya sendiri, tapi untuk banyak orang gitu. Wah. Dan awal saya berkuliah sebenarnya malah justru pengen yang seperti itu memang. Jadi saya tidak bekerja untuk instansi tertentu atau media atau kantoran tertentu, tapi ya ini karya milik bersama, milik umat gitu. Nah, saya berpikir di situ karena terinspirasi dari fotografer yang benar-benar saya kagumi ya, di fotografer perang tuh namanya ada Robert Capa dan ada Eugene Smith. Ketika dia mendokumentasikan limbah merkuri di Minamata, di prefektur di provinsi di Jepang seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik, sangat-sangat pengen ikut di ekspedisi ini gitu. Dan dekat dengan kehidupan relawan, contohnya misalnya saya pernah di 2018 ikut jadi 3 bulan relawan di Lombok. Gempa waktu itu dari bulan September sampai Desember saya di sana. Ikut warga, bantu bikin musola, bikin masjid, rumah, pakai bambu. Nah, di situ saya merasa dua-duanya dapat. Saya dapat karya juga, saya bisa memoto, bisa dokumentasi, tapi juga saya ikut terjun langsung. Ada pengalaman. Betul, dan itu yang membuat karya di situ menurutku bukan hanya punya aku gitu. Dan kemudian di 2019 saya ditugaskan juga ke Palu. Waktu itu ada gempa 3 ya, ada likuifaksi, ada tsunami, sama ada gempa bumi, pergeseran tanah itu kan di Pasigala, Palu, Sigi, Donggala. Tiap hari saya mutar di 3 daerah itu, kawasan itu. Jadi hal seperti itu yang akhirnya membuatku mensyukuri banyak tentang Indonesia ini gitu. Nggak hanya dari segi keindahannya, perjalanannya, hingar-bingar touring motornya, tapi ya tadi itu proses tahu cerita masyarakat, lebih dekat lagi dengan keluh kesah mereka, dengan pengalaman sadisnya kehidupan gitu menurutku ya. Jadi nggak klise sih menurutku. Setiap kali kita mendekatkan lebih dekat itu dengan orang tuh kita menurutku malah lebih mensyukuri nikmat ini ya yang sudah kita dapat gitu dari segala hal gitu, dari profesi, pekerjaan, dan akhirnya kita bisa bersuara di orang-orang yang jarang untuk disuarakan. Makanya kami suka dengan istilah giving voice for the voiceless di ranah jurnalistik, bahwa kita menyuarakan orang-orang yang jarang atau terpinggirkan gitu suaranya dibandingkan dengan dengar media mainstream, media massa yang jelas punya power kan, tiap hari kita lihat lini massa di YouTube, di TV, di radio, dimanapun itu. Jadi itu sih yang lebih jadi manusia aja. Iya, memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak hanya manusia ya alam juga, hubungan antar sesama gitu. Lebih peka gitu. Peka, ya begitulah gitu. Jadi Apalagi dia lama di Flores kemarin. Oh, lama di Flores. Iya. Menangis dia di Flores. Itu Dragon Force Cell. Ya, kami bikin 5 serial film ya. Ini Terakhir ya. Bilang masuk di frame akhirnya. Iya, betul. Ini kami berdua dikolaborasikan untuk menceritakan langsung, menjadi interpreter, menjadi narator, bahwa ini loh kejadian yang terjadi di Labuan Bajo, di Flores, di Geothermal, Waisano, Pocoleo gitu. Jadi 5 film serial itu menguras tenaga emosional dan ya akhirnya mensisipkan sudut pandang kami juga gitu. Nggak hanya tulisan naskah dari Mas Tuan di direkturnya. Sama kayak nulis feature gitu. Iya, betul. Yeah. Jadi ketika baca VO pun voice-over-nya menurutku lebih emosional, lebih anak muda, lebih emosional, karena ya secara nggak langsung kami ada dan hadir di situ, di tulisan Mas Dandi, di naskahnya beliau, kami ada di situ di Dragon Force. Jadi menurut saya dari ke 5-6 film Dragon Force sih, 5 serial yang paling gila gitu menurut saya di NTT ya termasuk.
kita geser sedikit ya. Oke. Ini kan bocoran juga saya. Iya. Ada dua sebenarnya pertanyaan, tapi yang pertama friksi dengan keluarga gimana sih? Friksi. Akhirnya, Oke. ini berdua friksi dengan keluarga akhirnya ketika memutuskan bahwa untuk saat ini Iya. ya jalan yang saya lewati ini dulu deh. Oke. Kayak begitu. Yang Menurut sudah saya, berkeluarga, yang sudah berkeluarga menurut dulu. saya akan lebih seru anak muda dulu. Iya. Kalau saya kan sudah Ini kan berkeluarga. konteksnya kan keluarga. Silakan yang bapak-bapak dulu. Tidak, yang muda dulu, yang Ya muda udah, keluarga. ya. Saya sudah berkeluarga. Ah, Saya Itu lebih panjang kalau yang sudah berkeluarga. Silakan. Berat deh. Ayo. Hubung Iya. Kayak proyek yang kita bikin kamu. ya. Proyek kembali ke Sumba. Kembali ke Sumba kan kamu. Ya. Ya sempat ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, tapi karena mungkin saya tidak lelah untuk berusaha meyakinkan bapak ya, karena bapak dalam kan biasanya PNS. Terus saya kasih nonton saya punya karya-karya di bapak. Ini saya punya film. Ini yang saya bikin. Ya sejak semester 8 kan saya kan sudah minta uang di orang tua pas kuliah. Saya suka kerja dan saya kadang transfer uang ke orang tua bahkan kalau misalkan saya di Malang. Jadi kayak kepercayaan orang tua sudah lebih dini dia kasih ke saya. Jadi ketika saya sudah betul-betul lepas dari kuliah, ya apapun pilihan saya ambil, saya berani bertanggung jawab ke orang tua. Ya sempat ada isu kami kemarin pas sebelum ekspedisi ada isu perbudakan modern, kalau kamu sempat dengar. Jadi Mas Dani sama Bapak Farid atau teman-teman koperasi diserang. Mereka bilang bahwa kalian memperkerjakan 2 orang anak muda ini keliling Indonesia 1 tahun. Kan di perusahaan itu kan tidak digaji kan, di perusahaan itu. Kalian bilang ini perbudakan modern, mereka bilang begitu. Wih, parah Mas Yusuf. Lalu saya bilang sama Mas Yusuf, ini gimana Mas Yusuf? Nanti kita lihat nanti. Ini awal perjalanan kan, kita lihat saja nanti. Tapi saya kaget ketika saya punya gaji di TV itu 2 kali lebih besar saya dapat di koperasi. Di persen gaji yang saya kira sebagai wartawan di TV. Jadi saya maksud kayak ini jalan juga bisa kasih hidup kita begitu, kayak bukan berarti karena kita modalnya idealis terus kita tidak bisa makan dari itu. Saya punya maksud. Ada juga orang nonton film dokumenter. Maksudnya kayak bukan berarti karena saya kerja di film karena industrinya fleksibel dan orang tidak mau bilang bahwa wih kau tidak berseragam tidak ada yang bisa kasih tunjuk di orang tua. Saya bisa kasih tunjuk, saya bisa kirim uang di orang tua maksudnya gitu. Ya meskipun sekarang masih dalam rute perjalanan dan kami kan butuh juga logistik buat tetap isi bensin di jalan. Tapi bagaimana caranya nanti Mas Dani sempat bilang kita mungkin merasa bahwa sekarang kita belum dapat petik hasil dari ini, tapi ini kayak kita bikin investasi jangka panjang. Benar. Jadi sekarang mungkin kalian tidak mungkin bisa petik 1-2 tahun ini, tapi sekarang 3 tahun kalian sudah bisa petik, sudah bisa nikmati hasil dari yang kalian bikin sekarang. Dia belum itu yang bikin kami percaya. Asik. Kunci. Dan saya juga merasa tidak sendiri karena di koperasi kami ada 20-an ya Mas Yusuf. Iya, 20-an. 25. Dan sebelumnya ada anak muda. Iya. Anak-anak muda yang masih kuliah bahkan, notabene masih kuliah. Tapi beda loh, tanggung jawab sama bapak sama ke istri itu beda. Serius ya bos. Dia sukses dulu. Wah ini keliling Indonesia bang, bukan keluar keliling Bogor ini. Masih tetap pulang ya. Kalau keliling Bogor mah tetap malam jam 1 jam 2 jelek-jelek jam 4 itu subuh pasti pulang. Ya. Ini kalau keliling Indonesia untuk mampir aja belum tahu kapan waktunya. Resiko tidak pulang ada. Gimana yang berkeluar? Suara kecil. Hah? Suara kecil? Belum, Oh, syukurnya belum. Syukur. Dan menariknya lagi sebenarnya istri saya juga ikut anggota koperasi. Koperasi. Oh, iya. Ekspedisi saya syukur, baru. syukur. Backup. Ada satu sering ngomong di podcast itu. Iya. Pernikahan itu salah satu bentuk penjara yang orang tidak pernah sadar. Wah. Saya jadi dapat nikah. Itu salah satu angle-nya. Salah satu angle tidak. Lo takut nikah apa takut belis? Kameramen sudah takut duluan di belakang. Lanjut. Oke. Ya, jadi ini sudah sebuah keputusan yang berat sih gitu. Kami ambil berdua ya. Jadi saya tidak sepihak dan sebelum submit ekspedisi ini pun saya banyak diskusi dengan dia, saya pastikan beberapa hal pilihan-pilihan yang saya akan ambil ini. Dan baru hari terakhir dibukanya ekspedisi itu saya berani submit ini. Bener-bener di hari terakhir, jam terakhir saya bener-bener yuk kamu izinkan dengan ya kalau di Islam, di Muslim kita bilang ridho ya gitu, dengan seizin istri gitu, seizin keluarga gitu. Jadi karena saya sudah punya istri dan
punya keputusan sendiri, jadi kepala keluarga. Akhirnya saya jadi tidak terlalu banyak melibatkan orang tua ya, karena saya sudah Tapi lebih ke istri. Eh, Ya. itu tadi saya bilang. Jadi kayak kalau dia bilang tidak pasti tidak. Iya. Begitu. Beda kalau dengan orang tua. Kalau bilang Iya. Ya, Bu. kalau ada orang tua kau bilang tidak pun kita masih bisa tetap eksekusi diam-diam. Iya. Lebih beratnya ke situ. Iya. Ya untung belum ada anak. Iya, karena kalau ridho atau berkah istri akhirnya jadi berkah rezeki suami juga ya, kalau menurut saya bisa bilang gitu di perjalanan ini. Oke. Oh, saya pikir ada berhenti, tidak? Ada GoPro juga, tenang. Ini bisa roll terus. Oh, Ada backup. Nah, kalau itu oke. Jadi ya beratnya adalah banyak memindahkan hal ya, dari pekerjaan, dari tempat tinggal, kita harus pindah dari Jakarta yang kota besar seperti Bogor, kemudian pindah di Jawa Tengah, di Wonosobo, kembali pulang gitu. Jadi selain tempat, pendapatan, kemudian pekerjaan, ya emosional juga pasti berubah ya. Kawan juga ganti, ibarat mungkin kalau mau mulai dari nol enggak ya, tapi akhirnya kan adaptasi kan juga penting. iya, benar. Apalagi istri gitu ya. Kalau saya sih paling memberatkan itu. Ya kalau saya sudah biasa gitu hidup berpindah-pindah nomaden dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Yang dia pikir itu Saya sudah biasa gitu. pas Pasti istri duluan. istri ya. Keluarga. Jadi kita bukan pikir kita pasti tetap bisa masuk, kita bilang ke Saad Asep. Yang saya pikir dulu ya. Bagaimana? Macam itu bisa tidak sih? Begitu. Kalau kita mau situasi apa pasti kita yakin bisa. Makanya ya, makanya saya bilang kayak pernikahan yang kayak seru-serunya di situ, penjara-penjaranya di situ kayak gitu. Apalagi ini mungkin cita-cita dan apa yang kita perjuangkan dari Dulu. sejak zaman kuliah gitu, zaman kita pengen bekerja seperti apa, idealisme kita. Sedangkan menurutku cocoknya di sini adalah ya kita sudah punya pengalaman, ditambahin istilahnya bisa dapat pendapatan, tabungan, atau mungkin bisa berinvestasi jangka panjang tadi yang Ben bilang. Ya menurutku tinggal dijalankan aja gitu. Sudah keliling, dapat teman, dapat relasi, dapat pekerjaan, dapat istilahnya pengalaman, berguru langsung di lapangan ya. Ya tinggal apa lagi? Tinggal dijalankan saja secara konsisten, secara bagus gitu, dan akhirnya gimana pun juga karena ini lini yang harus bisa menghidupi ya perjalanan ini ya. Menurut saya ini harus sustain gitu. Harus berkembang, harus mutar. Perekonomian juga harus terus berputar di koperasi gitu. Makanya akhirnya kita bikin koperasi. Yang mana ya anggotanya semua harus berdikari, istilahnya harus bisa berdiri sendiri gitu. Dia punya skill apa, saya punya skill apa, Mas Dandi kontribusi apa, Mas Arit apa, jadi semuanya kita kontribusi dan bukan hanya 4 orang ini. Banyak 20 orang lain yang kontribusi di perjalanan ini gitu. Dari manajerial, dari keuangan, dari riset, data, branding, poster, logo, kemudian advokasinya. Jadi banyak distribusi juga. Iya. Nah, yang membedakan dari 2 ekspedisi sebelumnya ini gitu. Ekspedisi Samudra Khatulistiwa dan ekspedisi Indonesia Biru itu mungkin personal gitu, yang diikutkan. Tapi kalau ini melibatkan banyak orang umum. Itu sih yang cukup emosional di ekspedisi ini gitu. Jadi banyak yang kami perjuangkan sebenarnya di belakang ini semua. Paham. Begitu. Nggak hanya istri saya gitu. Nggak hanya istri saya, bener. Tapi teman-teman yang lain juga. Makanya kita pengen kalau bikin karya, menemukan suatu hasil itu ya memang yang benar-benar serius dan maksimal gitu. Mau itu foto, video, film, atau apapun itulah nantinya. Keren sih. Ini sih yang paling berat sih. Makanya kemarin pas saya belum klik kemarin ketika kami pamitan buat berangkat itu. Iya. Dia kan sampai menangis peluk istri kan. Ada video. Ya mungkin dia belum berasa. Orang macam kan kayak aneh sekali. Ya orang macam 1 tahun sih menangis sih saya. Saya kayak betul-betul anak muda yang terjebak di mereka kayak. Dan saya kemarin pas pamit ekspedisi itu kayak tiada yang dampingi. Kayak saya sendiri datang, Mas Andi punya istri, Pak Farid punya istri, Nendem istri. Saya sendiri kayak di dunia antar berantah kayak tiba-tiba kayak di tengah-tengah dong kan dong kayak kasihan, dan saya kayak, oh bener tidak keluarga sini. ada satu yang saya bilang, saya idealisnya kita ketika berkeluarga itu lebih tahu diri. Ya, betul. Dia patah-patah kan? 6 kali cut. Ya? Sudah 6 kali cut. 6 kali cut. Memori. Hah? Memori mungkin. Internal temp
right allow it cool. Oh, Panas. panas. Kameranya Burn- panas. burn out. Kalau roll terus dia burn out Iya. gitu. Berapa menit sih? 40-an. 40-an? Wah, lumayan ya. Lama ya? Nggak kerasa ya. 2 orang lawan 1 biasanya. Biasanya kamu cuma 1 orang. Tapi tenang, ini masih roll terus kok. Oh, Aman. oke, siap. 34 menit sih. Tapi kita kemarin terakhir 1 jam sih. Iya. Oke. Biar Ada tahan sedikit ya. 5 menit itu baru. Ya. Nanti minta ada punya. Ini Val silakan. Oke, siap. Ambil. Ini satu pertanyaan untuk anak muda nih yang nonton mereka. Tadi sebenarnya sudah apa? Ya? Sudah nyempil ke situ. Bahwa menjadi sutradara apalagi film dokumenter kayak begitu yang tidak tayang di bioskop ini bisa menjadi pegangan tidak sih? Bisa dijadikan benar-benar profesi. Setidaknya untuk beberapa waktu tertentu ya, tidak cuma sekitar hanya kayak nyambi. Minimal ya setahun 2 tahun dijadikan profesi dan menghasilkan. Ya. Gimana? Yang muda? yang udah terus ini. Iya. Kalau kita tanggung jawabnya besar. Iya, Tidak cuma urus makan dan rokok kayak gitu nah. Enggak juga itu. Tidak cuma Nggak itu misalnya. Saya bisa sama karena masih muda atau mungkin karena saya masih terlalu muda dan bisa dimaklumi, saya akan bisa bilang iya, masih bisa. Wah, beda. Kalau muda itu udah punya keinginannya lebih kuat, Pak. Kalau kita berkeluarga lebih kayak kebutuhan. Bagaimana? Apa yang butuh? Ada butuh sabun mandi tidak? Begitu. Odol gigi masih ada tidak? Ini harus bisa sisihin berapa ini? Dari kita pulang dari sini. Itu. Aku udah mikir. Jangan sampai kerja pulang nol, Pak. Waduh, hancur kita bos kayak begitu kan, makin hancur kita. Iya, betul sih. Ayo, gimana? Tapi saya ini sampai bilang iya. Bisa kita hidup dari situ. Karena kami berbuat itu juga. Ketika kami singgah di tempat lain, kami juga berusaha untuk menginspirasi kawan-kawan di daerah. Gitu. Di Labuan Bajo kami singgah. Kami kerjasama dengan sebagian besar videografer pariwisata di Labuan Bajo. Kami mau coba tunjukkan. Makanya kami bentuk sahabat Flores kan namanya. Ya. Kami pengen tunjukkan kalau anak-anak muda yang punya skill di videografi bisa hidup dari situ. Bisa hidup dari mereka punya karya. Gitu. Dan hidupnya dari mana? Kan setelah sepanjang perkembangan film ini kami dapat ilmu dari Mas Dandi bilang di bioskopnya baru ada 3 film dokumenter. Selama perkembangan sejarah Indonesia, Republik Indonesia. Baru ada 3. Yang masuk bioskop Masuk besar. bioskop. Ya. Salah satunya Pulau Plastik. Setelah di bioskop masuk Netflix. Orang cenderung tidak percaya dan menjadikan dokumenter itu hanya sekedar tontonan gratis. Ya. Nah, bagaimana caranya kita berinovasi di hal yang baru? Ketika pandemi datang, OTT atau platform online mulai bermunculan, kayak bioskop online punya Visinema muncul, atau kayak video.com, Netflix, besar kan setelah pasca pandemi ini. Iya, betul. Nah, di ekspedisi ini sendiri kami bikin hal serupa. Kami bikin di rangkai.id. Jadi sebagian 50%, 60% dari kami punya film-film itu buatnya di Rangkai. Jadi bagaimana caranya teman-teman yang di daerah, teman-teman yang tidak ada akses buat nonton bioskop, kayak di Sumba kan kita tidak punya bioskop, atau di Flores tidak punya bioskop. Tapi kita punya akses tontonan lewat online. Dan itu Cukup berbayar. bayar 7.500. Betul. Kamu kali saya 7.500 kali Sampai 10.000 lah. iya sampai harganya. 10.000. 7.000 kalau kita kali saya populasi anak muda yang suka nonton mungkin kita bisa dapat penghasilan dari situ. Iya. Nah, dari situ kami bikin bioskop warga. Jadi kita datang ke warga-warga atau datang ke tempat-tempat umum. Kita tawarkan ini kita punya film. Kita pasang layar tancap. Teman-teman bebas bayar 1.000, 2.000, mau 500 perak kami terima. Mereka saweran sendiri, saweran film. Nah, kami dapat dari situ sebagian besar. Dan itu menjanjikan loh, maksudnya sejauh ini kami masih bisa bertahan, masih bisa liputan, masih bisa beli alat segala macam buat banyak hal yang kami bisa bikin. Belum lagi ketika ada kepercayaan dari kawan-kawan lain, ajak kami bikin kolaborasi semacam itu. Kami dapat dari situ. Dan cukup menjanjikan. Tinggal bagaimana caranya kita Itu kan bagian muda, Pak. silakan nonton. Kalau berkeluarga ini belum punya anak. Saya sudah 2 nih, Pak. Weh, bos. Buat pegangan yang pasti. Apa kereta dorong seharga 2 juta, Pak. Baby trolley. Iya.
Itu benar-benar dihindari daripada istri Pak. Jadi masih pikir urusan sabun mandi aja dulu. Sabun mandi untuk cabun. Dewasa sekali. Coba kalau bro. Oke. Ya, jadi aku sudah benar ya pikirkan karena ini hanya waktunya tinggal sedikit sekali, 3 bulan kurang, 2,5 bulan. Saya sudah pikirkan dan diskusikan dengan istri. Sampai sini mau ngapain? Dari tempat tinggal di mana, melanjutkan usaha ini gimana, terus kemudian pilihannya apa saja sudah pasti saya pertimbangkan gitu dari kepulangan ini. Yang mana menurutku sih dari segala macam profesi sebelumnya yang pernah aku tekuni ya. Pernah jadi fotografer ya itu main jobnya pertama fotografer lah memang. Pekerjaan utama dulu fotografer, pernah bikin usaha boba juga, franchise, pernah ikut kawan juga kontraktoran di dinas gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi menurutku selama 1 tahun ini hampir berjalan ini bareng, ini yang menurutku paling bisa aku perjuangkan sih dalam waktu kurun kedepannya gitu. Mau nanti 1 atau 2 tahun ke depan gitu, aku pengen mengembangkan lini usaha ini bareng-bareng gitu di lini perfilman, film dokumenter. Tapi tidak mengesampingkan juga fotografinya gitu. Aku tetap pengen dua-duanya ini jalan selaras gitu. Dan di mana Mas Dandi juga pernah bercerita ke kita gitu bahwa film dokumenter ini menaungi banyak hal, Umbu. Jadi di situ ada sound engineer, ada videographer, ada sutradara, ada penulis naskah, ada desainer grafis, ada bagian marketing, manajemen, ada bagian distribusi, promosi film. Nah, ini menurutku ide yang menarik gitu bahwa film-film yang dikenal kebanyakan kan film-film fiksi dan feature ya kalau di Indonesia gitu. Nah, film dokumenter ini sebenarnya pasarnya baru akan mau terbuka gitu. Bahkan menurutku belum begitu terbuka luas ya, tapi sudah terbentuk gitu ekosistemnya gitu. Dari mulai ada kemarin tadi yang Ben bilang Pulau Plastik masuk film di bioskop, kemudian ada Semesta, yang mana juga produser-produser yang timbul dulu pun itu juga sebenarnya orang-orang lawas, dedengkot lawas. Yang produserin Semesta itu produser petualang serinya juga gitu, Mbak Mendy gitu. Mirles, Mbak Mendy gitu. Dia bekerja sama dengan Nicholas Saputra membentuk badan perfilman usaha baru, kemudian bikin film dokumenter Semesta. Jadi ini menurutku akan sangat terbuka luas gitu. Dan banyak serapan tenaga juga yang bisa kita olah nantinya gitu. Tidak hanya menelurkan videografer baru, sutradara baru, atau penulis naskah baru, tapi juga banyak yang lain nanti. Teman-teman di koperasi atau ya terbuka semuanya, nggak hanya teman di koperasi gitu. Teman-teman bisa mulai bergelut di branding, belajar desain, belajar animasi, grafis. Nah, kami banyak sekali butuh orang-orang grafis di sini. Karena untuk menggerakkan tadi kan animasi, infografis, muncul data, muncul apa. Nah, banyak sekali yang bisa dibentuk dari film-film dokumenter seperti ini gitu. Jadi kita juga tidak mau kalah dengan melibatkan film fiksi. Banyak lini ya. Banyak sekali. Ini yang menurutku menarik ya. Kalau orang-orang tulis, fotografi, desain itu kan kebanyakan bisa bekerja sendiri. Soliter. Mungkin 1-2 orang sudah cukup bikin pameran megah gitu di mana di Bentara Budaya Jogja atau di museum-museum di Jogja gitu kan. Tapi film tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Banyak hal. Di film Dragon for Sale saya buka, kita ada 15-17 videografer lain. Tidak hanya kita berempat. Kemarin saya tanya dia bilang 17. Banyak sekali, itu baru videografer. Baru videografer. Belum kontributor footage-nya, belum infografisnya, belum nanti poster, bikin logo, termasuk istri saya tadi yang bikin brandingnya gitu, poster. Nah, thumbnails gitu. Ya. Dan film-film rata-rata saya lihat ke arah timur ya. Saya lihat Papua, terus Flores, terus ini lebih ke arah timur ya. Oke. Pandangannya teman-teman berdua ini terkait, saya tidak bilang industri ya, tapi tentang dunia film di beberapa wilayah yang teman-teman sudah kunjung nih. Kan pasti ketemu kawan-kawan juga secara lokal punya interest yang sama gitu, atau gimana? Iya, kebetulan banyak sekali yang punya interest yang sama gitu. Bahkan di film Dragon for Sale tuh 4 tahun 5 tahun sebelumnya data-data sudah mulai terkumpul gitu. Sudah mulai dimulai dengan teman-teman jurnalis lokal, videografer di situ, komunitas gitu. Jadi
kita di situ tidak bekerja sendiri gitu. Kita merangkum itu semua gitu, Umbu. Jadi itu yang membuat kerja ini cukup lebih ringan gitu. Kolaboratif. Ya kolaboratif gitu, kolektif gitu. Nah, nanti juga semakin jalannya ke sini akan terus seperti itu. Ini yang akan kita telurkan di Dan teman-teman Indonesia. kayak yang di titik-titik tadi itu Oke. bisa berkembang deh dengan Kalau- situasi hari ini. Kalau dari ini ya, dari cerita mereka sangat-sangat interest untuk berkembang bareng gitu. Mereka akan terus pengen tektok dengan kita, pengen terus berkolaborasi bareng, diskusi terus gitu. Contohnya kemarin di Bali, kita juga ada teman-teman di Lombok, ada di Flores. Flores sekarang sudah lebih rekat dengan kita. Lebih banyak networking kita di sana. Dan itu kan sebenarnya tidak dimulai dari ekspedisi ini. 13 tahun sebelumnya udah dimulai dari Pak Farid datang, dengan Mas Yunus, Mas Adi datang dengan Mas Ucok Suparta di 7 tahun sebelumnya. Jadi ini menurut saya kerja yang akan terus berkesinambungan gitu. Ya pengennya sih nantinya juga nggak hanya ada aku dan band gitu. Nanti ada yang lain-lain lagi gitu di kedepannya gitu. Ya semoga kita sanggup ya. Kalau kau Ben sendiri yang memang orang dari wilayah sini, melihat setelah ketemu kawan-kawan, karena situasinya kami di sini ketika film ya kau tahu sudah yang di YouTube seperti apa semua. Berat. Oh jadi pesimis kan di gua optimis. Kenapa ini pesimis? Tapi ada bagusnya anak muda ketika dia beralih ke video, dia punya rasa keingin tahuan buat ngulik hal-hal baru, tools familiar. Kan orang kalau misalkan bikin video TikTok atau bikin video di Reels itu kan dekat sekali kan. Orang bisa edit sendiri sekarang, bahkan anak-anak SMA saya edit pakai segala macam tools mereka pakai. Tapi ketika kita sudah masuk itu tadi aku bilang, kalau sudah masuk ke ranah pekerjaan, apalagi kalau tidak menjanjikan, maksudnya tidak ada payung yang besar yang bisa menaungi, agak berat ketika teman-teman harus beralih ke sana. Berat memang, apalagi memang teman-teman yang sudah punya cantolan ke tempat lain, maksudnya dapat penghasilan besarnya ke situ. Bahkan di kelas videografi pun, kelas film pun, ada kelasnya. Jadi ketika beralih ke film dari orang yang tapi orang yang sering bikin profil tertentu atau bikin video tertentu yang tanpa melibatkan unsur cerita atau isu di film, agak berat perpindahannya. Tapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Dan mereka mau belajar, itu enaknya. Sejauh ini saya lihat ya di Papua oke. Teman-teman di sana sangat terbuka, bahkan kalau misalkan mereka sangat ingin tahu, pengen belajar, wih kasih ajar kami dong. Ya, meskipun sebagian besar basicnya di jurnalistik. Tapi ada teman-teman lokal yang nanti kasih ajar saya bikin video ini. Ada rasa keinginan itu yang mereka punya. Hanya tinggal bagaimana caranya. Kalau di Jogja kan besar karena dia punya pemerintah daerah bikin satu payung yang besar buat film. Mereka tahu bahwa film bagian dari kebudayaan. Iya, bahkan punya dana tersendiri ya, Ben ya? Punya dana sendiri yang mereka gelontorkan di Dana film. is ya. Soalnya ada akun yang terkait itu sih saya lihat. Iya. Nah kalau kita, ya kamu tahu ya, kamu yang lebih tahu. Oke. Tapi kita lumayan hampir sejam ini kayaknya. Berapa? 40-an menit mungkin. Iya. Iya sih. Ya 4 betul. Closing statement, tapi karena ini hampir 2 bulan, saya rasa gambaran pesan sudah ada ya. Ketemu banyak manusia. 10 bulan ya, sisa 2 bulan ya. 10 bulan. Saya percaya setiap perjalanan itu pasti menghasilkan pengalaman. Tapi tidak semua pengalaman itu dihasilkan dari perjalanan kayak begitu. Ini cukup panjang keliling Indonesia, ketemu banyak orang, banyak profesi, banyak permasalahan, banyak banyak variabel, terus banyak oknum dan semua tai kucing dari yang level tai kucing yang masih sangat kecil sampai tai kucing yang sudah merasa jadi tai anjing gitu, saya tidak tahu lah. Ini terserahlah mau ngomong apa kayak gitu. Saya juga bingung closing statement atau apalah. Masih susah aja dulu. Iya. Nah, band tuan rumah nanti band closing yang paling paling epic ya. Tidak mungkin saya sudah jenuh soalnya. Kamu baru umur segini ya, sudah jenuh. Satu sebelum waktunya. Kepala 3 ini sudah. Asik kepala 2 mah. Dia tapi sebelum itu saya bilang ada satu yang memang saya suka, yang ternyata yang Mas Dandi bilang tadi. Kita akan panennya bukan hari ini ketika film itu keluar.
sama cerita semalam bahwa di Anahumba pun saya ketemu dia ini kaku, pendiam kayak begitu terus. Tidak cuma dia, semua anak-anak. Saya percaya pertama semua anak itu punya talentanya masing-masing. Tinggal bagaimana membutuhkan orang lain untuk digiring atau membantu mereka menemukan apa sih yang passionnya mereka atau apalah gitu. Ya saya percaya ke Anahumba pun saya panennya bukan setahun, bukan 2 tahun, mungkin 10 atau 15 tahun ketika mereka sudah mulai menemukan standingnya saya di sini loh. Gitu. Dan band terus ada beberapa adik-adik yang lain juga dia. Kalau rata-rata angkatannya mereka angkatan 2 sudah posisi sudah hampir setengah bagian sudah mulai jelas gitu. Standingnya sudah mulai ketahuan dari gaya karakter yang dulu ketika 2015, 16, 17 itu semua masih anak-anak remaja kayak begitu. Masih tapi pas waktu masuk mereka sekarang usia sekitar 23, 24, 25 ya. Kisaran itu mereka angkatan 2. Standingnya sudah mulai kebaca. Tapi namanya umur 20-an kan belajar semua hal deh. Umur 30-an yang baru mulai mematahkan. Saya percaya bahwa perbuatan baik kita terus panen setelah itu perbuatan baik kita lakukan mungkin bisa berapa puluh tahun lagi ke depan baru kita rasa. Dan saya termasuk orang yang sangat bersyukur lihat mereka itu semua hampir semua itu tumbuh dengan caranya mereka sendiri. Itu yang kacau sih, seru. Yoi, gas. Oh ya ini siapa Nia mereka Rani. Oh iya. Niati apa nih Lede banyak Sari. banyak. Halo. Ada menyala kok. Kita hanya menyala. Nurul, siapa Nurul? Gampang saya kasih Itu besar sensor suaranya. Itu sensor Saya kasih kamu. besar suaranya nanti saya nanti. Wih, agama beda. Namanya dari namanya sudah. Wah, itu orang prank masih ini dia cerita semua kebenaran yang saya. Kalau itu cuma kebohongan sebenarnya. Oke, gas. Ya kalau saya jelas istri saya sih. Ya atas segala macam supportnya Rinduwarani, thank you lah ya. Asik. Itu paling dalam Itu memang. closing yang sederhana, karena tapi ditujukan sama satu orang tapi banyak istri yang merasa senang ketika Banyak istri. iya, maksud banyak istri ketika andai kata suaminya berani Iya. go public begitu. Ya karena tidak semua suami juga beruntung punya istri yang support kayak gitu sih menurutku. Wih, romantis sekali. Pak. Yes. Romantis sekali ya. Saya lupa ada filsafat siapa yang bilang begini, ketika kau menemukan istri yang tepat kau akan bahagia kayak begitu, tapi ketika kau menemukan istri yang mungkin kurang tepat kau akan jadi seorang filsafat. Filsuf. Ya. Iya. Closing Oh, iya, dulu. iya. Oke. Yes. Ini Tadi mengulangi dari Umbuna Baban yang tadi cerita ya. Sebenarnya teman-teman tuh butuh apa ya? Kalau sekarang kan mungkin teman-teman khawatir dengan masa depan gitu, nantinya jadi apa gitu selepas SMA atau kuliah, ngapain gitu. Saya termasuk yang mengalami itu di umur-umuran band gitu. 23, 24, 25 tuh yang sekarang orang-orang bilang quarter life crisis lah, apalah, kesehatan mental lah, apalah itu ya anxiety itu ya. padahal mereka jangan bagian generasi. Itu sebenarnya bukan bullshit, tapi memang benar adanya Ben gitu. Semua orang pasti mengalami Pasti itu. Jadi jangan kaget seharusnya. Betul. Yang perlu kita antisipasi adalah memang ya menemukan tadi turning point-nya gitu. Ya. Titik baliknya gitu. Lu mungkin harus butuh bertahan aja gitu. Kalau menurutku di 10 tahun 12 tahun sebelumnya aku merantau gitu, kan aku 2010 ya keluar dari rumah gitu, dan bener-bener tahu dunia itu seperti Ben. Mungkin Ben umuran 18 17 dia ke Jawa. Sama kalau aku di Jawa Timur 17 tahun 18 tahun di Jawa Timur saja. Akhirnya 19 20 sampai sekarang 30 tahun aku tahu yang sebenarnya memang ini loh dunia perantauan itu seperti ini, kerasnya seperti ini, pekerjaan seperti ini, susahnya cari uang seperti ini. Tapi menurutku teman-teman nggak usah terlalu banyak mengkhawatirkan tentang itu ya masa depannya. Jadi teman-teman hanya untuk butuh cari turning point-nya gitu. Gimana caranya? Ya terus giat belajar. Aku di 24 25 mungkin aku nggak tahu gitu akan jadi apa, akan punya istri seperti apa gitu. Tapi akhirnya baru setahun 2 tahun yang lalu merasakan itu loh. Ternyata ini buah bersabar gitu. Aku cerita sendiri ke Ben gitu. Ya, saya sepakat.
itu capek sekali. Aku udah mau berhenti itu dari fotografi, jujur. 10 tahun, 12 tahun sebelumnya aku mati-matian memperjuangkan fotografi gitu. Tapi setelah tahu 2 tahun ini akhirnya tahu videografi, film dokumenter. Oh, ternyata ini toolsku. Ini jawabannya. Di sini aku bisa tadi yang aku bilang, berkarya, berkontribusi sambil menyuarakan banyak hal. Yang mana ini cuman bukan karyaku, ini bukan gambarku, tapi ini gambar semua orang. Ini film semua orang. Ini editingnya juga punya hanya band, bukan aku, tapi ini editing semua orang gitu. Bukan hanya Mas Dandi, Mas Farid, tapi ini milik semua orang. Itu sih. Jadi aku bersyukur sekali ada di Ekspedisi Indonesia Baru ini. Belajar sekali banyak hal. Oke. Kejar teman-teman semuanya cita-citanya. Weh. Saya karena masih muda lagi muda terus ini. Tapi memang kayak Itu kan. saya dulu kayak betul-betul kayak tidak ada harapan apa-apa, maksudnya kayak ngalir aja. Saya tidak peduli, mungkin karena saya mungkin akan berbeda pikiran nanti ketika saya sudah ada orang tempat saya menautkan saya punya hidup di itu orang, atau mungkin bagian dari saya punya cinta ke itu orang akan berbeda mungkin ya. Tapi karena saya masih muda dan baca-bacaan yang masih muda, baca Musashi yang saya bilang baca Keren ya, Musashi. baca terus nonton film-film tentang orang-orang yang sudah dipercaya dan segala hal Into the terhadap Wild. ini, Into the Wild, escape terhadap kehidupan kayak sampai kayak awal imajinasi saya soal ekspedisi ini di situ awal imajinasi saya kayak saya sudah terlalu susah hidup terus biar saya jalan di mana, saya bebas di mana, karena saya tidak pernah merasa betul-betul merdeka. Saya betul-betul keluar tahu jalan kan pas keluar dari Sumba, pergi menaiki gunung pas di Malang. Saya lebih itu tidak pernah kemana-mana dan saya merasa bahwa wih, saatnya saya bebas sekarang ini. Langsung keliling Indonesia, Pak. Weh, merdeka betul ya. Tapi makin kesini saya ada orang yang khawatir saya takut jenuh sebelum waktunya, gara-gara terlalu banyak menghadapi isu-isu semacam ini. Tapi saya semakin kesini saya semakin berpikir bahwa saya betul yang kamu bilang. Beruntungnya saya bercerita itu lebih awal di Komo, kayak umur 30-an sudah harus pikir pemetaan. Dan itu mungkin akan menghantui saya sekarang mungkin. Jadi kayak tidak lagi sekedar anak muda yang Mau belajar semua. Mau belajar semua hal ya. Kait semua hal, tapi kau harus punya satu pegangan yang kuat juga buat kau masa depan apapun itu terserah. Tapi penting kau harus punya satu hal itu. Wah, berat sekali sama. Iya, apa ya? Memang panjang. Kalau saya kan sudah after 30 nih. Tahun depan saya masuk ke 40 bahwa saya percaya karena tadi malam saya masih ngomong ketika umur 20-an tuh dengan idealisme yang penuh api gitu nah. Iya. Berpikir pengen rubah dunia, rubah banyak hal. Tapi makin kesini iya merubah diri sendiri aja kayaknya makin mungkin kalau secara usia tuh orang bilang 40 tuh pralansia gitu. Ngeri gue bisa dengar anjing pralansia dan saya masih happy mau pengen bikin karya. Ya dinikmati aja. Tapi memang 20 tuh belajar semua hal. 30 pemetaan, 40-an mulai panen tipis-tipis, ya 50 ya mulai menikmati apa yang Tuhan kasih ke kita. Sudah bersyukur itu saja. Tidak perlu lagi mau kejar sana sini dan ya sama. Saya juga orang yang tidak mau PNS. Selalu bersyukur ketika memiliki standing seperti itu, ketemu banyak-banyak orang yang kita tidak pernah sangka. Saya kuliah 12 tahun, bro. Wow. Orang pikir masa depan susuram. Tapi saya percaya untung ketika umur 12 tahun tuh, kuliah 12 tahun belajar banyak hal. Ya, dan sampai ke sini itu yang saya pakai untuk hidup dan sampai detik ini masih bertahan dan nikmat kayak begitu. Merawat jiwa yang susah. Merawat relasi itu gampang, merawat keuangan itu gampang, merawat istri itu gampang, semua kita gampang. Merawat, tapi itu kan merawat hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Yang paling kita bisa kontrol kan kita punya diri sendiri. Iya, setuju. Begitu. Jadi ya melakukan hobi yang kita nikmati dan mengeluarkan karya yang mungkin berdampak ke orang lain, itu sehat betul jiwanya. Iya. Iya sih. Iya. Kayak kita ngerasa kayak bangsa Tuhan kok Tuhan kok tidak sia-sia kok cipta saya. Malah tuh justru kadang seperti ini. Tuhan, kenapa kau pilihkan ini pekerjaan di kami gitu? Kan hal yang sesuatu yang berat dan tanggung jawab gitu.
Oh gitu. Iya malah justru kayak gitu kadang mikir. Sebelum ada perasaan gitu sampai detik ini. Saya ada gitu. Karena menyuarakan hal kayak gini tuh emosional sekali umum. Kadang sampai tidak kuat kadang mendengarkan ini itu banyak merangkum banyak hal terus kemudian meringkas itu jadi satu karya itu kan tiap hari kita dengarkan, tiap hari kita ceritakan orang itu. Wah, kalau orang tidak kuat menurut saya berat sekali. Jujur gitu. Nggak tahu kalau Ben, sih merasa itu. Masih muda. Iya. Itu nanti bawaannya kebaperan. Iya. Kalau masih Mas 30-an ke bawah kita baperan nanti kayak. Bahwa kritik itu karena kita ada kekurangan kayak gitu. Iya. Hanya yang tidak bisa dirubah itu kan kalau orang bilang tidak suka, Pak. Iya. Dia tidak perlu butuh alasan ketika dia bilang tidak suka. Iya. Gitu jadi ya apa kalau anak Ariel Tatum bilang dia bilang begini. Selain dia oke kayak gitu. Terus saya suka dia punya quote. Dia bilang kita cuma dikasih 2 tangan itu bukan untuk menutup mulut-mulut yang negatif, kita cuma untuk tutup telinga aja, Pak. Itu 2 tangan dia punya fungsi, Pak. Kayak gitu. Iya sih. Jadi ya gas. Iya sih. Begitu. Iya sih. Oke. Oke, Sip. sip. Oh, baterai habis. Oke, sip. Oh, untung ada ini. Iya, bisa. Ya udah. Ini ada kan? Ada masih ada. Oh. Lanjut terus. Oh, Kita bahkan mau terus RX. Terserah. hmm? Diganti? Enggak. Mau kamera utamanya diganti? Baterainya sama baterai RX juga bisa. Masih Bisa nyantol. Bisa nyantol. Ambil baterai dulu. Biar ada dia punya Ya, closing. terakhir. closing. So. Wah, artinya betul-betul yang dunia kayak begini pas waktu project ini. Iya, sebelumnya sudah pernah sih karena Relawan, tadi kan bener-bener ngelihat ternyata bahkan di bencana pun kita bisa dipermainkan gitu ya. Dari pendanaan, dari sorry aku nggak sebut lembaga tapi aku udah pasti tahu ya karena aku juga gabung di lembaga NGO juga LSM kerelawanan. Aku paham lah gimana caranya mereka pengadaan barang, jasa, donasi ya. Oke lah gitu, aku tahu. Tapi Sudahlah itu urusannya iya mereka. sudah, aku akhirnya berpikir skeptisnya ya, naifnya. Ya sudah kita lakukan yang terbaik saja. Yang kita bisa. Kita aja. bisa betul. Hanya itu doang yang bisa kita perbuat. Jadi itu dari Lombok, dari Palu sama saja semua. Dari perjalanan ini semuanya sama saja gitu. Jadi aku sebenarnya tidak kaget gitu dengan hal seperti ini, tapi ya sudahlah gitu, sudah jadi rahasia umum kan publik gitu. Terus kemudian apa ya? Kadang di tengah keterhimpitan tadi tuh kita jadi bisa berpikir jernih gitu. Yoi. Itu doang yang aku bisa jadi hikmah gitu di perjalanan. Jernih sekali pikiranku sekarang. Kalau saya bilang ke mereka bahwa ketika di situasi-situasi seperti itu ada yang namanya apa perasaan manusia paling primitif itu yang muncul, Iya, insting gitu. insting betul sekali Bu. Itu dari lubuk hati yang terdalam tiba-tiba entah dari mana itu. Gila itu. Itu dia akan muncul yang sendirinya. Makanya kadang tuh otak-otak visual kita tuh bermain sendiri. Dari foto, video itu tidak bisa kita pungkiri itu gambar-gambar yang jujur menurutku. Makanya Keluar sendiri tuh. ketika ngomong karya sebenarnya kayak yang harus disentuh bagi saya ya, kayak begitu. Saya lebih basicnya nulis puisi macam-macam, teater kayak gitu-gitu. Bahwa yang disentuh sebenarnya ruang primitif itu tadi, insting manusia, instingnya kita sebagai manusia, instingnya kita sebagai hewan. Bahwa kita tidak mengenai baik dan buruk, tapi insting yang kerja kayak begitu. Bahwa apa yang kita harus lakukan bukan basis budi pekerti lagi. Betul. Basis memang sesuatu yang sudah di-give sama Tuhan bahwa setiap makhluk hidup entah manusia atau hewan ada namanya insting, naluri. Dan itu fitrah. Istilah di Islam tuh semua punya andil masing-masing. Fitrah. Diciptakan tuh punya fitrah, Ben. Jadi yang tadi mengeluarkan instingnya tuh yang susah. Lu harus berbagai macam pengalaman, tamparan. Ya Bu ya, harus diputar bolak, dikucek sedemikian rupa baru itu keluar insting. Tapi kalau insting anak muda zaman sekarang itu mental health. Tadi termasuk ya, tadi termasuk. Ya kan ngaren di sini termasuk. Itu bahasa kata jenuh, sebenarnya itu bagian dari itu. Iya. Begitu. Allah, makanya kan apa? Sebenarnya tinggal geser sudut pandang. Ketika jenuh, saya kotanya saya bosan dia bilang, saya sudah 8 tahun ini. Kayak begitu. Tambah sudah ada anak istri. Bosan, tapi ya tinggal digeser aja. Kayak sekarang saya lagi usaha kayak mudah-mudahan ini larinya ke visual kayak begitu. Mungkin di ruang penset apa sudah pas sudah. Baik, tapi saya rasa itu saja. Ya. Oke. Thank you buat Ben dan Mas Yusuf sudah cerita. Ya inilah suasana ngobrol.
Ya, thank you. Maka dari awal saya bilang ini bukan wawancara kayak begitu. Untuk yang nonton thank you, mudah-mudahan ada hal baik yang diambil. Kalau buruk ya mau bagaimana lagi. Itu dislike sih. Seru sih. Thank you kawan-kawan. Ya kalau mau share juga oke, kalau tidak juga ya saya terpaksa bos. Ya. Oke, guys, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya.